Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya John Firman Fau. Dan saya Melati Putri. Yang menjadi topik diskusi kita pada saat ini yaitu filsafat manajemen, filsafat sebagai tantangan bagi bisnis, manajemen sebagai tantangan bagi filsafat. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, yang pertama yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Rizky Serdadi sebagai dosen pengampu mata kuliah dan rekan-rekan seperjuangan dimanapun berada saat melihat atau menonton video kami ini. Topik kami pada saat ini yaitu filsafat manajemen, filsafat sebagai tantangan bagi bisnis, manajemen sebagai tantangan bagi filsafat. Berbicara dengan filsafat, berarti filsafat memberikan kerangka berpikir kepada kita, memberikan cara berpikir kepada kita. Sedangkan manajemen adalah bagian dari praktisi, di mana manajemen di sini adalah mengelola atau bertindak sebagai pengambil keputusan. Berbicara dengan filsafat dan manajemen, ini adalah hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Jadi yang menjadi pokok pembahasan pada diskusi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, etika manajemen dan tata kelola. Ketiga adalah filosofi manajemen dan budaya, di mana nilai budaya sebagai tugas organisasi untuk meningkatkan kerjasama internal. Apa yang dimaksud dengan modal budaya? Peningkatan kerjasama perusahaan sebagai modal budaya dan nilai budaya. Pokok pembahasan yang keempat adalah manajemen dan filsafat budaya, lingkaran pengalaman dan pemahaman dalam manajemen dan seni. Tentu di dalamnya ada nilai surplus budaya dari barang dan jasa sebagai tugas perusahaan, lingkaran pemahaman dan pengalaman budaya dalam produksi seni dan industri, dan yang terakhir adalah tantangan manajemen terhadap filosofi. Seperti topik tadi bahwa filsafat dan manajemen adalah hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Namun filsafat dan manajemen ini memiliki kesamaan. Kesamaannya ialah filsafat dan manajemen keduanya berurusan kepada manusia. Bagaimana manusia melakukan penindakan atau bagaimana manusia mengambil tindakan, kemudian bagaimana manusia ini mencapai tujuan dengan kebutuhan dan harus saling koordinasi. Filsafat, seperti yang kami sampaikan dari awal, adalah memberikan kerangka berpikir tentang apa, bagaimana, dan kenapa hal itu terjadi. Dan manajemen sama-sama menangani bagaimana manusia melakukan keputusan atau mengambil keputusan, mempengaruhi satu sama lain. Filsafat memberikan kerangka berpikir dan nilai, sementara manajemen menerapkan dalam pengambilan keputusan praktis dan kepemimpinan. Nah, di dalam manajemen ini tentu dibutuhkan yang namanya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki. Apakah itu tenaga kerja, informasi, keuangan, dan fisik yang digunakan secara efektif dan efisien, tentu tidak lain adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Pada artikel ini membahas bahwa seorang manajer yang ideal adalah seseorang yang memiliki kekuasaan. Namun bukan hanya kekuasaan, tetapi diperlukan kebijaksanaan. Makanya Plato menyampaikan bahwa
seorang manajer itu juga harus seorang filsuf. Inilah yang disampaikan oleh Plato. Alasan Plato mengatakan hal demikian, bahwa selama para filsuf tidak menjadi raja dan para raja tidak menjadi filsuf, maka tidak akan ada akhir dari kesengsaraan. Nah, yang dimaksudkan oleh Plato di sini, Plato menuntut agar pemegang jabatan politik dan kekuasaan haruslah seseorang yang mencari kebijaksanaan, di mana Plato menyampaikan bahwa seorang pemimpin atau seorang yang memiliki kekuasaan adalah harus bijaksana. Tidak hanya kekuasaan, tetapi harus bijaksana. Meskipun Plato menyampaikan hal demikian, namun ada pemikiran lain yang bertentangan apa yang disampaikan oleh Plato yang mengatakan bahwa manajer itu adalah seorang filsuf. Nah, ternyata hal ini ditantang atau dikritik oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahwa di dalam diri seseorang itu ada yang namanya deformation professionnelle. Ini adalah bahasa Prancis, di mana Immanuel Kant mengatakan bahwa cara berpikir seseorang untuk menilai sesuatu itu adalah dipengaruhi kebiasaan atau profesi seseorang. Immanuel Kant mengatakan bahwa politisi, praktisi, serta sisi filsuf, meskipun tidak ada deformasi profesi yang sama di kedua sisi, deformasi profesi ini membuat tidak dapat mengambil alih peran satu sama yang lain. Artinya bahwa seorang politisi tidak mampu mengambil peran seorang filsuf. Sebaliknya, seorang filsuf juga tidak mampu mengambil peran seorang politisi. Inilah yang disampaikan oleh Immanuel Kant, di mana politisi begitu terserap oleh kekuasaan politik dan manuver-manuver yang cerdik, sehingga ia tidak mampu lagi melakukan penalaran yang objektif, seperti apa yang diharapkan oleh filsuf. Sedangkan di sisi lain, filsuf ini adalah menghabiskan hidupnya untuk mencari kebenaran. Jadi peran yang berbeda ini yang disampaikan oleh Immanuel Kant, berbeda profesi, berbeda sisi, maka berbeda dalam mengambil suatu keputusan. Pokok pembahasan yang berikutnya adalah berbicara tentang etika manajemen dan tata kelola perusahaan. Peran manajemen di sini adalah pemegang saham, pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Artinya bahwa peran manajemen di sini adalah memiliki tanggung jawab atau tugas lebih dari satu, yaitu tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan, di mana di perusahaan ada sejumlah karyawan, kemudian ada masyarakat di luar perusahaan, dan ada pemerintah. Jadi inilah amanah atau tanggung jawab yang dimiliki oleh manajemen. Peran manajemen ini adalah diibaratkan sebagai penjaga amanah atau sering dikatakan fidusia, di mana yang tidak hanya meraup keuntungan, memajukan perusahaan, tetapi harus menjamin kebaikan bersama seluruh ekosistem perusahaan. Dengan kata lain bahwa peran manajemen ini adalah tunduk pada tugas. Seperti apa yang disampaikan oleh Plato pada sebelumnya bahwa ya manajemen itu ya manajer harus seorang filsuf. Meskipun tadi ditentang oleh Immanuel.
Jadi peran manajemen ini adalah yang pertama itu ada tanggung jawab fidusia, di mana manajemen ini wajib bertindak dengan itikat baik, memiliki rasa kesetiaan, ada kehati-hatian, dan juga terbuka terhadap informasi. Tujuannya adalah menghindari konflik-konflik internal. Yang berikutnya adalah pengelolaan sumber daya yang secara etis dan efisien. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang manajer atau perusahaan itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah memiliki tanggung jawab. Dan kemudian tanggung jawab ini tidak disalahgunakan. Yang berikut adalah adanya transparansi dan akuntabilitas, di mana manajemen harus menjaga kepercayaan. Selain menjaga kepercayaan, juga harus mempertanggungjawabkan semua atau segala keputusan yang telah diambil. Dan yang berikutnya adalah peran manajemen ini adalah sebagai penyeimbang kepentingan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan pihak perusahaan. Inilah yang harus dimiliki dalam peran manajemen. Ada 4 prinsip fidusia yang harus dimiliki oleh manajer. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu manajer pertama adalah memiliki itikat baik. Disinilah dibutuhkan integritas seorang manajer, di mana manajer harus bertindak jujur dan tulus demi kepentingan perusahaan, bukan hanya kepentingan pribadi, golongan, keluarga, tetapi adalah lebih bertindak secara adil demi kepentingan, baik itu kepentingan pemegang saham maupun itu kepentingan dari pihak perusahaan. Yang berikutnya adalah kesetiaan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang manajer, harus setia pada perusahaan. Dan setia kepada perusahaan berarti setia kepada seluruh pemangku kepentingan, apakah pemegang saham atau kepada pihak perusahaan yang di dalamnya ada karyawan, dan kemudian di masyarakat dan lingkungan. Setia kepada perusahaan secara keseluruhan, ya, tidak hanya mendahulukan atau mengutamakan kepentingan pihak tertentu, apakah hanya karyawan saja atau hanya pemegang saham saja, tetapi secara komprehensif. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kehati-hatian. Nah, di sini manajer harus teliti, ya, dalam mengambil suatu keputusan, harus cermat, dan semua keputusan yang diambil, ya, maka harus dipertanggungjawabkan. Dan sebelum keputusan ini diambil, harus dianalisis secara matang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang keempat adalah pengungkapan, di mana adalah terbuka terhadap potensi konflik kepentingan. Dalam hal ini adalah manajer terbuka terhadap informasi, sehingga konflik-konflik internal ini tidak terjadi. Ataupun kalau terjadi bisa diminimalisir dengan adanya keterbukaan informasi yang disampaikan atau yang diberikan oleh seorang manajer. Filosofi manajemen dan budaya ini adalah pembahasan topik yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan modal budaya? Ini adalah sebuah pertanyaan. Nah, dengan menggunakan pendekatan Thomas Webb, konsep modal budaya itu terdiri kapasitas atau keterampilan produktif yang khas dan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang dimaksudkan di sini adalah kebiasaan kerja, penghematan,
penekanan pada pendidikan, dan kepuasan yang dilakukan, serta ada kewirausahaan dan semangat. Selain itu, didukung juga apa yang disampaikan oleh Francis Fukuyama, di mana memperluas konsep modal budaya menjadi konsep modal sosial. Francis Fukuyama mendefinisikan bahwa modal sosial adalah sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan yang namanya kerjasama. Tentu dengan melakukan yang kerjasama, maka tujuan-tujuan perusahaan apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah direncanakan akan terrealisasi. Karena sudah ada yang namanya kerjasama. Baik itu kerjasama dengan kelompok, organisasi, ataupun perusahaan. Atau dikatakan bahwa ya modal budaya ini adalah kemampuan seseorang untuk mampu beradaptasi atau bergaul satu sama yang lain atau melakukan interaksi dengan yang lain. Sehingga hal inilah yang diharapkan oleh perusahaan, ada interaksi satu sama yang lain sehingga tujuan perusahaan itu bisa terrealisasi. Nah, sehingga Francis Fukuyama mengatakan bahwa modal sosial ini adalah bentuk kekayaan. Namun bentuk kekayaan dalam hal ini adalah terwujud yang terbentuk dari adanya kerjasama dan kepercayaan. Nah, dalam dunia manajemen, ini sangat penting untuk menciptakan yang namanya budaya kerja. Budaya kerja yang harmonis, efektif, dan tahan terhadap konflik internal. Topik yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Melati. Kepada teman saya Melati, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak John atas kesempatannya. Jadi melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak John, di sini ada subbab yang kedua, kita berbicara tentang peningkatan kerjasama perusahaan sebagai modal budaya dan nilai budaya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak John bahwa modal budaya itu kan intinya adalah kerjasama dari satu orang dengan orang yang lain. Nah, jadi di sini kita membahas tentang kerjasama yang tinggi. Jadi kerjasama yang tinggi yang dimaksud itu seperti apa? Jadi hasil dari budaya perusahaan yang kuat. Jadi perusahaan yang di sini tuh menciptakan lingkungan kerja yang dilandasi oleh tadi kepercayaan, etika, nilai, dan struktur sosial yang mendukung kolaborasi. Nah, juga suatu organisasi itu juga bisa menghasilkan nilai tambah budaya melalui dari kerjasama internal, yang biasanya kerjasama internal ini lebih efektif dibandingkan transaksi seperti transaksi di pasar, seperti itu. Budaya organisasi yang optimal itu juga ada campuran antara kepercayaan dan pengawasan. Jadi kepercayaan yang dimaksud kepercayaan antar anggota organisasi untuk memupuk komitmen mereka dengan ada juga sistem kontrol. Jadi kalau sistem kontrol itu maksudnya seperti adanya kontrak dan pelaporan. Jadi itu memastikan untuk akuntabilitas. Nah, terus modal budaya itu wujudnya seperti apa? Jadi modal budaya itu merupakan aset tak berwujud. Jadi modal budaya itu berupa norma, kebiasaan, gaya komunikasi, dan semangat kolektif. Nah, modal budaya ini fungsinya untuk apa sih? Jadi modal budaya itu fungsinya untuk meningkatkan kohesi antar individu, mengurangi konflik-konflik yang terjadi di internal, dan mempercepat proses kerja suatu organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah organisasi itu tetapkan. Nah, tadi kita berbicara tentang moral budaya. Nah, kita membahas tentang nilai budaya. Kalau nilai budaya itu apa? Nilai budaya itu adalah makna atau visi bersama yang dipegang oleh anggota organisasi, misalnya seperti integritas, inovasi, loyalitas, kerja tim, dan tanggung jawab dalam tim. Nah, jadi nilai budaya di sini itu sebenarnya di sisi lainnya itu mencerminkan bagaimana sih semangat para karyawan, terus keyakinan, prinsip,
moral yang dijunjung tinggi oleh sebuah organisasi. Untuk bab selanjutnya adalah filosofi manajemen dan budaya yang di sini membahas tentang pertama itu ada nilai surplus budaya dari barang dan jasa sebagai tugas perusahaan. Nah, pokok gagasannya di sini itu apa? Jadi produk dalam ekonomi modern itu bersifat duplex. Jadi duplex itu apa? Duplex itu memiliki nilai guna dan nilai budaya. Jadi estetik or simbolik. Nah, terus dalam ekonomi modern itu barang dan jasa itu tidak hanya berdasarkan kegunaan atau nilai praktisnya atau value in use, tetapi juga dari nilai surplus budaya yang dikandungnya. Jadi nilai ini tuh merujuk pada makna kultural, estetika, dan emosional. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, jadi dalam ekonomi modern itu produk itu bersifat duplex, jadi estetik or simbolik, yaitu mempunyai nilai guna dan nilai budaya. Jadi hal ini tuh yang melekat pada produk yang mampu menciptakan pengalaman bagi konsumen melebihi fungsi dasarnya. Nah, kalau menurut Peter Kozlowski itu berkata bahwa menciptakan nilai surplus budaya itu adalah tugas penting bagi perusahaan karena dalam pasar yang semakin jenuh dan kompetitif. Intinya mungkin produk itu harus memiliki nilai budayanya masing-masing. Jadi agar apa ya? Uh, agar menciptakan suatu inovasi di tengah pasar yang semakin jenuh dan kompetitif. Yang kedua, itu kita berbicara tentang lingkaran pemahaman dan pengalaman budaya dalam produksi seni dan industri. Nah, jadi konsep circle of understanding itu atau lingkaran pemahaman itu isinya sebenarnya kita membahas tentang produsen itu mengalami kebutuhan. Nah, jika produsen mengalami kebutuhan, itu akan mengekspresikannya dalam sebuah produk. Dan outputnya konsumen itu akan mengalami kembali makna itu sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Nah, jadi baik produksi seni atau produksi industri itu sebenarnya memiliki kesamaan struktural dalam proses penciptaan nilai, yaitu kesamaannya apa? Kesamaannya yang tadi disebut oleh lingkaran pemahaman atau circle of understanding and experiencing. Nah, jadi di lingkaran ini tuh seperti yang tadi saya jelaskan menggambarkan hubungan timbal balik nih antar produsen dan konsumen melalui proses penciptaan dan penghayatan makna budaya dalam suatu produk. Lalu bab kelima kita membahas tentang tantangan manajemen terhadap filosofi. Nah, filsafat itu kan cenderung individual, sedangkan kan manajemen itu kan adalah praktik kolektif dan organisasi dalam skala besar. Nah, jadi filsofos itu harus mulai nih memperhatikan fenomena organisasi besar seperti perusahaan yang selama ini kurang disentuh dalam filsafat sosial klasik. Nah, jadi kehadiran organisasi besar yang modern ini berisi tentang filsafat itu ditantang nih untuk memahami bagaimana struktur, logika, dan dinamika organisasi serta dampaknya pada manusia dan masyarakat. Nah, organisasi besar yang dimaksud di sini itu kan seperti korporasi, jadi berada di antara individu dan negara, dan hal itu menjadi penentu tatanan modern. Nah, terus tantangan bagi filsafat itu apa? Jadi tantangannya itu yang pertama, itu ada menanggapi keberhasilan manajemen dalam menciptakan struktur rasional yang efisien. Yang kedua, itu ada melampaui dikotomi antara life work atau dunia kehidupan pribadi dan dunia teknokratik. Yang ketiga, ada menolak pandangan utopis bahwa dunia praindustri itu atau tanpa organisasi modern itu lebih murni atau manusiawi. Nah, jadi di sini tadi kan kita bahas tentang life work ya. Rekonsiliasi antara dunia pribadi dan sistem organisasi itu memandang bahwa dunia organisasi itu sebagai penjajah atas Lebenswelt atau dunia hidup. Nah, tapi kalau menurut
Kozlowski itu menerangkan bahwa sebenarnya tuh justru penting untuk menyatukan aspek personal dan impersonal. Jadi bukan hanya mengkontraskan keduanya. Organisasi itu membutuhkan itu untuk apa? Untuk menciptakan nilai kemanusiaan, dan filsafat itu perlu mengakui fungsi rasionalisasi organisasi. Nah, selanjutnya jadi ada manajemen sebagai teknologi sosial untuk efisiensi. Jadi maksudnya apa? Jadi manajemen itu kan bukan hanya sekedar seni memimpin aja, tapi juga berisi tentang teknik sosial yang bertujuan untuk menyelamatkan waktu dan tenaga manusia. Dan hal ini itu sejalan dengan tujuan filsafat itu sendiri kan. Jadi untuk memilih menjalani hidup yang baik dan bijaksana. Di sini filsafat dan manajemen itu bisa memperkaya. Jadi memperkaya maksudnya jadi kayak manajemen itu belajar kebijaksanaan dan filsafat itu belajar tentang efektivitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ya Pak John. Saya kembalikan Ya, lagi ke Pak John, monggo. baik, terima kasih banyak Mbak Melati. Jadi demikian hasil diskusi kami yang sudah kami presentasikan melalui video ini. Bila ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kami memohon maaf dari tim kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih.